Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Gimana ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air? Sudah lihat video barusan? Katanya calon presiden yang pantas nyapres di 2024 itu adalah yang pertama Habib Rizik, yang kedua Ustadz Abdul Somad. Kita sampai tertawa terbahak-bahak. Masalahnya gini mas bro, kalau kita ikuti survei, ada 4 tokoh atau 5 tokoh calon yang pantas nyapres di 2024. Nama Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik tidak ada. Peringkat pertama adalah Ganjar Pranowo. Peringkat kedua adalah Prabowo Subianto. Peringkat ketiga adalah Anies Baswedan. Peringkat keempat adalah Ridwan Kamil. Peringkat kelima adalah Tri Risma hari ini. Jadi tidak ada nama Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik di bursa Capres 2024. Kasihan deh loh. Sugik. Jikalau andai kata umpama, misalkan ibarat seperti contohnya, 5 capres ini kita amati. Siapakah yang punya peluang besar untuk menjadi calon presiden di 2024 selain Jokowi? Jelas yang pertama adalah Ganjar Pranowo. Dia ini punya prestasi yang gemilang sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode. Yang kedua, tidak punya dosa masa lalu. Yang ketiga, masih muda. Yang keempat, berasal dari salah satu partai terbesar, yaitu PDIP Perjuangan. Dan juga dekat dengan ulama. Dari aspek-aspek ini, dengan sah dan meyakinkan, Ganjar Pranowo adalah calon yang sangat kuat di 2024. 95% akan menjadi presiden dan akan terpilih menjadi presiden. Yang kedua, Prabowo. Kalau menurut saya, Prabowo tidak akan menang di 2024 andaikan beliau mencalonkan diri. Yang pertama adalah faktor usia. Sudah tidak layak, sudah tidak relevan, sudah terlalu tua. Ibarat motor yang sudah tua, sangat mustahil mampu ikut balap, ikut bersaing dengan motor-motor keluaran anyar. Jelas, yang akan menang andai kata terjadi balap motor, pertandingan motor, maka yang muda itu lebih kencang dan dipastikan juara. Jadi faktor usia ini sangat menghambat Prabowo untuk terpilih di 2024. Yang kedua, Prabowo ini punya dosa masa lalu yang sudah tidak mungkin bisa dihilangkan, yang sudah tidak mungkin bisa dilupakan. Yang ketiga, kurang begitu dekat dengan para ulama. Dan Prabowo ini belum pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur. Mungkin jabatan sekarang inilah yang bisa menolong sebagai Menhan. Tapi tetap saja tidak cukup untuk meloloskan Prabowo bersaing di 2024. Ganjar Pranowo lebih unggul dalam segala hal dan dipastikan akan menangkan capres, menangkan pemilihan presiden dengan mudah. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, Anies Baswedan? Kalau ngomong Anies Baswedan, dari semua aspek gagal total. Dia mungkin dapat keuntungan dari usia yang masih muda, dari prestasi nol besar. Selain sebagai pecatan menteri, dia juga merupakan gubernur yang gagal mengelola Jakarta selama 3 tahun belakangan. Jakarta acak-acakan, Jakarta amburadul, Jakarta berantakan, oke-oce nggak tahu kemana rimbanya, DP 0% nggak tahu kemana rimbanya. Anies Baswedan berhasil ngibuli rakyat Jakarta, berhasil berbohong kepada rakyat Jakarta dengan semua program-program andalannya, sehingga
Kegagalan menjadi gubernur DKI Jakarta akan menjadi penghambat batu sandungan yang sangat besar bagi Anies Baswedan. Saya kira rakyat Indonesia pun sudah melihat bahwa Anies Baswedan ini tidak layak jadi apapun di negeri ini. Naik dengan fitnah. Ketika menjabat pun, dia selalu tebar fitnah. Naik dengan jual ayat dan jual mayat. Ketika menjabat pun, melakukan hal yang serupa, menjual ayat dan jual mayat. Jadi, pada Anies Baswedan mohon maaf, Anda tidak layak jadi Presiden Indonesia. Yang keempat adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini dari usia bagus. Cuman agak jauh dengan ulama. Lalu kinerja menjadi gubernur tidak seagresif ketika menjadi wali kota Bandung. Beliau ini terlalu dekat dengan HTI FPI. Agak renggang dengan NU. Agak renggang dengan kaum nasionalis. Ini yang akan menyulitkan Ridwan Kamil untuk mudah lolos di 2024. Kinerja gubernur jauh berbeda jika dibandingkan dengan kinerja menjadi wali kota Bandung saat itu yang spektakuler. Meskipun saya dari Bandung, tapi penilaian itu halus, logis, dan rasional. Anda suka silakan, gak suka juga gak apa-apa. Ridwan Kamil tidak punya dosa masa lalu. Ridwan Kamil punya prestasi yang memukau ketika menjadi wali kota Bandung. Andai kata dia mampu bisa melahirkan prestasi yang memukau ketika menjadi gubernur Jawa Barat, mungkin saja Ridwan Kamil berhak atau pantas untuk menjadi calon presiden di 2024. Asalkan prestasi mengelola Jawa Barat ini bisa lebih gemilang daripada ketika menjadi wali kota Bandung. Yang kelima, Tri Risma hari ini. Tri Risma hari ini kalau untuk nyapres itu dianya ini gak mau. Dia tipe pekerja, jadi Tri Risma hari ini cocoknya jadi gubernur DKI. Mungkin kalau wawasan politiknya sudah oke, ke depan bisa saja Tri Risma hari ini adalah presiden selanjutnya. Secara prestasi sudah tidak bisa diragukan lagi. Secara bakti sudah tidak bisa disangsikan lagi. Tri Risma hari ini memang the best. Layak untuk menjadi presiden di 2024. Sementara Habib Rizik Syihab, bagaimana mungkin Mas Bro, dia ini menjadi presiden Indonesia? Toh, dia ini merupakan cikal bakal munculnya SARA di Indonesia. Dia ini merupakan cikal bakal tercabik-cabiknya kebinekaan di Indonesia. Beliau ini cikal bakal terbentuknya manusia radikal. Radikal hatinya, radikal pemikirannya, radikal mulutnya, radikal perbuatannya. Beliau ini merupakan cikal bakal terbentuknya para kadrun dan para kampret yang selalu tebar gibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan, bahkan sering sekali ingin melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah. Dalam bahasa saya, kelompok teroris rasa oposisi atau oposisi rasa teroris. Sangat mustahil dia bisa mencalonkan diri jadi calon presiden di 2024. Apalagi dia saat ini masih berstatus tersangka atas 10 laporan penghinaan kebinekaan yang selama ini sudah masuk ke polisi, yang siap dihadapi Rizik Syihab jika dia pulang ke tanah air. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi omongan si Sugiknur ini ngaco. Ngaco. Ingin menjadikan imam besar dengan menghalalkan segala cara dan nggak dipikir dulu. Asbun asal bunyi kayak kentut. Ketawain aja Mas Bro, kalau Rizik Syihab mau nyapres di 2024. Secara kualifikasi dan persyaratan saja sudah pasti ditolak karena tidak memenuhi syarat. Pengacau kok mau dijadikan presiden. Akan jadi apa negara ini jika pengacau jadi presiden? Sudah dipastikan akan terjadi kekacauan demi kekacauan. Yang paling mengerikan, Indonesia diseriahkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untuk itu, kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ingat baik-baik. Jangan pilih Anies Baswedan untuk jadi presiden Indonesia. Dia ini sudah cacat hukum, penginjak-injak kebinekaan di Indonesia.
Dua, jangan pilih Rizik Syihab. Dia ini sudah cacat hukum dan menginjak-injak kebinekaan di Indonesia. Dan yang ketiga, jangan pilih UAS. Dia ini juga cacat hukum dan menginjak-injak kebinekaan di Indonesia. Jadi kalau kata Sugeng UAS pantas nyapres, ya itu hanyalah omongan dari orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Kalau ngomong nggak dipikir dulu. Jangankan ngurus negara, bro, ngurus keluarganya aja acak-acakan, berantakan, amburadul. Coba lihat keluarga Jokowi, sakinah, mawaddah, warahmah. Keberhasilan mendidik keluarga adalah batu loncat pijakan pertama akan keberhasilan musuh negara. Sedangkan Abdul Somad gagal dalam kehidupan berkeluarganya. Kegagalan dalam berkeluarga adalah merupakan awal pijakan kegagalan di tempat lainnya. Jadi sangat mustahil Ustadz Somad nyapres di 2024. Ketawain aja. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Jadi kesimpulan, calon yang terbaik itu untuk menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Pasangan yang terbaik jelas Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil kalau disandingkan oke juga. Tapi ini cuma pengamatan. Ini cuma obrolan di warung kopi. Saran, kritik yang membangun demi Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.